Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah memantik pro dan kontra. MK memerintahkan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD digelar paling cepat 2 tahun setelah pelantikan Presiden, anggota DPR, dan DPD. Sejumlah kalangan menuding MK telah melampaui kewenangan dan mengeluarkan putusan yang inkonstitusional. Lantas bagaimana implikasi putusan MK yang merombak desain pesta demokrasi di Indonesia? Pemilu 2029 tidak lagi digelar serentak. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Format pemilu serentak yang dilaksanakan di Indonesia selama ini memang menyisakan berbagai persoalan fundamental. Meski tingkat partisipasi pemilih meningkat, tapi kualitas demokrasi di tanah air nyatanya tak ikut terkerek. Kita tidak sedang bertarung gagasan tentang langsung dan tidak langsung. Bahwa kalau langsung itu menjamin sistemnya demokratis. Tidak juga gitu. Apa yang terjadi dengan pilkada langsung yang dilakukan sejak Juni 2005 sampai kemarin November 2024 ternyata terjadi stagnasi dan setback. Ya, munculnya politik dinasti, munculnya gitu ya politik nepotisme, politik transaksional, pokoknya menang, menghalalkan semua cara, pilkadanya distortif. Jadi bukan itu yang kita kehendaki. Pemisahan pemilu nasional dan daerah sontak memantik perdebatan sengit. Sejumlah partai politik bahkan terang-terangan menolak dan menuding MK telah melampaui kewenangannya. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Pemisahan skema pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI dengan Kepala Daerah dan DPRD adalah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya putusan MK tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan putusan inkonstitusional. Yang terjadi saat ini sekarang adalah kita ini dihadapkan oleh dilema, ya. Satu dilemanya adalah, ya, oke lah, pertama mungkin kita boleh ngedumel, boleh tidak setuju, gitu ya, bahwa Mahkamah Konstitusi itu selalu dalam bahasa saya offside, gitu ya, terhadap para pembentuk undang-undang, gitu ya. Tetapi kita juga menyadari, memahami betul konstruksi hukum kita, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Ya, sikap kami ya di Partai Golkar, sekarang kami sedang melakukan kajian. Tapi sejauh ini memang PDI Perjuangan masih belum menentukan suatu sikap soal bagaimana menyikapi terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena masih sedang dalam ongoing proses di dalam memahami apa yang menjadi putusan dan melakukan kajian-kajian termasuk kajian implikasi politik, kajian hukum, dan tentunya adalah kajian bagaimana apabila di banyak daerah ada anggota-anggota legislatif yang harus kemudian memperpanjang masa jabatannya. Putusan MK yang menuai pro dan kontra tersebut merupakan hasil dari permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Dalam amar putusannya, Mahkamah memaknai ulang keserentakan pemilu menjadi 2 waktu pelaksanaan, yakni pemilu nasional dan lokal. Pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden, serta Wakil Presiden dilakukan di hari yang sama.
Kemudian berselang waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan digelar pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan Kepala Daerah secara serentak di hari yang sama. MK berdalih pemilu serentak nasional dan daerah telah menyebabkan penumpukan beban kerja di luar batas wajar pada penyelenggara pemilu dan tumbuh suburnya politik transaksional. Selain itu, banyaknya kandidat memusingkan pemilih hingga pada akhirnya mendegradasi kualitas pemilu itu sendiri. Lantas, mengapa ada tafsir bahwa MK telah melanggar konstitusi? Bukankah putusan MK bersifat final dan mengikat? Putusan MK itu final dan mengikat semua pihak. Nah sekarang kalau menurut saya ya, tinggal pemerintah mau memilih yang mana. Karena ada 2 putusan MK yang berbeda, ya kan? Putusan MK 2 yang berbeda tentang ini. Yang satu mengatakan langsung secara sekaligus, kalau ini dipilah. Nah, jadi ada memang hal yang saya katakan tadi itu tentang masalah kepala daerah itu loh Mbak. Konstitusi menyatakan itu kan dipilih secara demokratis. Bukan dipilih di dalam suatu pemilihan umum. Artinya, prinsip demokratis, kalimat demokratis itu sudah diubah. Jadi, MK dalam hal ini adalah mengubah konstitusi. Jauh sekali dari 5 tahun menjadi lebih dari 5 tahun, 2 tahun, 2 tahun lebih. Nah ini dari aspek norma konstitusinya keliru menurut saya, juga dari aspek hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan daerah ya, sehingga ini membutuhkan misalnya katakanlah kalau kepala daerah, apakah kepala daerah ini menambah sampai 2 tahun lebih jabatannya, sementara 2 tahun lebih itu sendiri tidak melalui pemilu, kemudian DPRD juga tambah lebih dari tidak melalui pemilu. Nah, ini menurut saya sebuah akrobatik keputusan akrobatik yang melanggar konstitusi. Kini bola panas pembenahan sistem pemilu berada di tangan pemerintah dan DPR. Sebagaimana amanat MK, pemerintah dan parlemen harus segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, serta regulasi lain yang berkaitan seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Partai Politik. Putusan MK itu kan sifatnya mengikat. Nah, kalau putusan MK mengikat, maka sampai kapanpun dia mengikat. Kita sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemilu serentak. Kalau saya berpikir karena dua-duanya putusan Mahkamah Konstitusi, silakan nanti pemerintah sama DPR berembuk bersama pilih salah satu. Ada tiadanya amar keputusan MK ini adalah menjadi satu kewajiban, hal yang niscaya bagi tentunya para pembentuk undang-undang untuk gitu ya, melakukan perbaikan-perbaikan, menata ulang gitu ya, tidak hanya sistem pemilu tapi bagaimana menata ulang sistem pemilu terkait dengan sistem kepartean kita, sistem keterwakilan kita, sistem kepemerintahan kita. Nah ini kan harus 3 tadi itu nyambung, jadi menjadi satu kesatuan yang kontinem. Paket undang-undang politik dibenahi bersamaan dengan tentunya gitu ya, bagaimana penyelenggaranya. Reformasi sistem pemilu menjadi mutlak di tengah nada sumbang kualitas demokrasi yang tak jua membaik. Keputusan MK ini sebenarnya untuk memperbaiki pesta demokrasi agar rakyat bisa mempelajari lebih dalam rekam jejak calon wakilnya. Jangan sampai resistensi politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini justru membuat pemilih semakin alergi terhadap proses demokrasi.